Dalam beberapa waktu terakhir, terjadi beberapa aksi yang dipicu emosi saat berkendara di jalan raya. Belum lama ini di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, bagaikan koboi jalanan, seorang pria pengendara mobil Fortuner mengamuk merusak sebuah mobil lainnya. Tindakan brutal itu diduga terjadi hanya karena pelaku tidak terima ditegur pengendara lain saat akan menyalip. Video warga memperlihatkan pengemudi Fortuner sempat mengancam dan melakukan perusakan dengan senjata pistol airsoft gun dan juga sebilah pedang. Bahkan, pengemudi Fortuner juga menabrakkan mobilnya sebanyak 2 kali sebelum tancap gas melarikan diri. Korban sekaligus pemilik mobil yang dirusak langsung melaporkan kasus ini ke Mapolres Jakarta Selatan. Beberapa waktu sebelumnya, aksi koboi jalanan terjadi di jalan tol, di mana seorang pria terlibat cekcok dengan pengendara lainnya. Di tangannya terlihat sebuah senjata api dan pria itu mengokangnya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha meminta benda mirip pistol itu, namun pria itu bergeming dan tancap gas. Apa saja faktor yang menyebabkan orang muda tersulut saat berkendara di jalan raya? Lantas, bagaimana kiat meredam emosi bagi pengendara? Tim TV One mengabarkan. Ya, sampai komentar netizen menyebutkan merek mobil. F lagi, arogan lagi gitu ya. Mau tahu nggak ada link berita tadi saya tunjukin ke narasumber ya kan? Ini kayaknya yang merek F itu kayaknya lagi hits banget. Waduh, karena kasusnya bukan di sini doang. Ada yang menerobos lampu merah di Rawamangun, kemudian di Senopati. Macem-macem, ya kan? Tapi gini lah, kita tidak membahas itu ya. Enggak bahas. Cuma kita lihat arogansinya juga. Kenapa sekarang lebih banyak kok pengemudi ini emosional, marah-marah, bahkan sampai merusak kendaraan lain gitu ya, Vi ya. Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada siapa saja, Rati? Sudah ada di ujung, ada Mbak Devi Rahmawati, pemerhati sosial. Selamat pagi Mbak Devi. Pagi Mbak Devi. Nggak bawa mobil F kan? Belum punya, maaf. Mungkin ada yang mau endorse nanti ya. Kemudian juga ada Ibu Rosliana Ginting, ini praktisi mengemudi aman. Selamat pagi Bu Rosi. Selamat pagi Bu. Bu, ajarin saya ya Bu ya nanti ya. Siap. Biar saya nggak meledak-ledak dan mengeluarkan senjata. Senjata apa yang saya punya? Senjata buat nembak apa? Saya mau ke Mbak Devi dulu. Mbak Devi, ini sebenarnya kenapa sih kita kok makin lama makin disajikan dengan informasi-informasi orang kayaknya kalau udah di jalanan jadi koboi jalanan begitu. Salah lagi. Oke. Pertama, dari tahun 50 misalnya ada sebuah belum banyak nih ya kan? Ada kartun Disney yang menunjukkan bahwa kalau orang ada di jalanan, dia bisa berubah kepribadiannya, bisa jadi monster. Itu satu hal. Lalu yang kedua, penelitian terakhir gitu ya, tahun 2020 dari Helsinki maupun dari Oh iya, langsung aja biar cepat, fast forward ya kan. Apa namanya? 2020 Helsinki sama Nevada bilang orang-orang dengan kepemilikan mobil mewah punya kecenderungan untuk lebih percaya diri, merasa punya hak yang lebih di jalan sehingga kemudian mereka lebih agresif. Terlepas supir ya? Terlepas, apapun itu karena memang psikologi kepemilikan mobil mewah itu rupanya membuat kita menjadi merasa punya hak yang lebih di jalan. Dalam mewah gagah lagi gitu. Gitu ya. Tapi di tahun-tahun 42 tahun lalu atau 20 tahun lalu itu menunjukkan memang ada faktor-faktor yang menyebabkan orang kemudian bisa lebih agresif. Pertama adalah siapa orangnya. Kalau laki-laki terus muda memang cenderung lebih agresif. Cocok dengan beberapa catatan temuan terakhir belakangan ini gitu ya. Lalu matching gitu ya. Lalu yang kedua misalnya kalau kemudian dalam kondisi kita nggak ketahuan siapa, anonimitas, maka itu cenderung juga akan lebih agresif. Yaitu apa? Misalnya di malam hari, atau kemudian di jalan tol. Kenapa? Kalau sudah melakukan tindakan agresif lebih cepat kabur kan? Itu kan anonimitas, sehingga itu membuat orang menjadi cenderung lebih agresif gitu kan. Lalu yang ketiga, faktor-faktor kayak stres akibat macet itu dari 42 tahun lalu karena perjalanannya terganggu, pengen cepat sampai dan sebagainya, itu membuat orang jadi jauh makin lebih kesini agresif. makin meningkat dong trennya ya? Tren seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia. Bahkan yang menarik kalau kaitannya dengan kasus terakhir kemarin kan ada ngeluarin seakan-akan senjata, kan bukan beneran senjata kan, mainan kan. Tapi kalau di luar negeri memang ada peningkatan sampai 98% dari sebelum pandemi ke
saat pandemi maupun setelah pandemi penggunaan senjata. Dan memang lagi-lagi psikologinya dari tahun 67 kalau ini risetnya, kalau orang pegang senjata, apalagi naik kendaraan, itu semakin pede juga. Jadi bayangkan kalau udah pegang senjata, mobilnya mewah, lalu ada faktor-faktor yang lain tadi, ya semakin tanda kutip pede untuk lebih merasa berkuasa di jalan. Wih, naik mobil aja udah kayak monster tadi kata Mbak Devi. Udahlah naik mobil kayak monster bawa senjata. Wih, mungkin udah kayak ini kali ya, Dewa Ares kali ya. Tapi Serem itu udah. kalau melihat bahkan begini ya, kalau kita kan ribut di jalanan, emosi di jalanan, ya mau nggak mau kan kita nggak pengen dong mobil kita rusak. Tapi kalau ngeliat kasus ini, mobilnya sendiri sampai ditabrakin Mbak Devi. Maksudnya itu ngerusakin mobil sendiri, kita yang rugi sendiri kan? Konon kan salah satu kasus itu kan yang terakhir itu kan katanya juga bukan mobil dia. Iya. Gitu Ya, loh. artinya orang kalau sudah marah itu kan pasti sudah tidak lagi berpikir Memikirkan. Nawar nggak main. sudah Ya, tidak lagi. betul. Itu yang membuat akhirnya ya seperti biasa penyelesaian belakangan. Kalau duluan pendaftaran ya betul. Pendaftaran. Daftar dulu gitu ya. Ya, Oke, Mbak Devi, tapi sebelum saya ke Bu Rosi nih, satu hal lagi Mbak Devi. Banyak sebetulnya video-video amatir yang kami sudah himpun gitu ya. Ya mungkin tidak bisa semuanya begitu. Tapi ini membuat saya harus kembali mengajak pemirsa untuk kembali ke kitohnya kita sebagai pengendara. Yang jelas, kita di jalan raya itu kan ada rambut. Nah, ini nih Mbak, saya mau ngajak nih. Bisa di full nggak mungkin? Ya. Ini ceritanya yang saya baca ya. Jadi nyerobot katanya, nyerobot. Terus udah gitu yang nyerobot itu justru malah yang marah-marah dan mencekek gitu loh. Yang nggak ngasih yang mepet-mepet itu begitu. Nah, artinya kan secara nalar mungkin kan ya udah tahu salah mepet, tapi ya seharusnya kan udahlah gitu loh, ibaratnya kan menahan Gini, diri. karena ada survei lain lagi yang menunjukkan 80% orang merasa bahwa mereka dizolimi di jalan. Tapi di sisi lain ketika mereka ditanya balik, 78% ngaku juga, saya juga menzalimi orang lain. Jadi pada akhirnya ini persoalan orang merasa dirinya paling benar gitu ya. Iya, Oleh karenanya memang pada akhirnya perlu penengah yaitu penegak hukum yang bisa menentukan siapa sih yang sebenarnya kemudian paling benar dalam hal ini. Karena kan bisa diukur tuh kalau ahlinya artinya penegak hukum paling tahu nih siapa yang sebenarnya duluan ngambil jalan dan sebagainya. Tapi ketika kita sebagai pelaku di jalan, kita selalu akan merasa sebagai korban yang dizalimi. Sehingga kemudian kita berhak untuk membela hak-hak kita. Padahal kita salah, makanya kemudian tidak heran malah kelihatan kita yang ngotot. Padahal bisa jadi kita yang salah di mata hukum atau di mata aturan. Betul. Kita juga harus mengetahui sebenarnya aturan menyetir itu seperti apa yang baik dan jangan-jangan itu udah benar. banyak orang nggak tahu, hanya bisa bawa kendaraan aja di jalan. Nah, artinya gini, di negara-negara yang sangat maju yang dimana mendapatkan SIM itu juga sudah sangat susah. Artinya memang mereka harus betul-betul belajar. Itu pun terjadi perilaku agresif. Jadi artinya memang ini bagian dari kemanusiaan kita semua. Kalau sudah di jalan tadi, kita bisa berubah menjadi monster apapun kepribadian kita. Walaupun studi yang menunjukkan orang-orang dengan kepribadian tertentu yang lebih terbuka dan sebagainya punya potensi untuk lebih agresif. Memang potensi ya, berarti nggak selalu. Saya ke Bu Rosi. Tahan diri ya, Vi ya. Bu Rosi. Salahnya di mana, Bu? Gitu. Nggak gini, Bu. Ya, Kita bawa mobil kendaraan di jalan raya kan harus punya SIM. betul. Mendapatkan SIM, kita tuh dibuka mata kita tuh. Begini loh, nggak boleh ngelawan arus. Lampu merah berhenti, marka ditaati dan lain sebagainya. Tapi masih ada ngotot, nyolot gitu loh Bu di jalanan gitu. Ya, jadi gini Mas, kalau kita misalnya sudah masuk ke dalam mobil gitu ya, nah kita tuh tidak hanya harus punya keterampilan saja, seperti tadi yang Mbak Devi juga bilang gitu kan, proses bikin SIM itu juga akan sulit gitu. Tapi kita kan juga harus dapat pendidikan atau edukasi sebelumnya bagaimana tentang etika di jalan, gitu kan. Dia juga harus punya pengetahuan tentang tata rambu, karena banyak kita tahu ya bahwa untuk mendapatkan SIM orang bisa belajar secara otodidak. Jadi tergantung bagaimana gurunya yang mengajar. Tapi gitu kadang kan. sekarang juga banyak oknum ya yang menghalalkan SIM nembak. Gitu. Jadi kan yang mendapatkan SIM ini kan seharusnya ada edukasinya, ada ilmunya, tapi nggak ada akhirnya gitu ya Pak ya. Ya, pentingnya edukasi sebelum dia mendapatkan SIM itu penting. Karena kalau kita misalnya mendapatkan, sebelum dapat SIM nih kita belajar dulu ke tempat yang benar, ya, tempat pelatihan yang benar, yang resmi gitu ya. Itu pasti dia akan diajarkan etika di jalan. Bukan hanya belajar bagaimana mengoperasikan kendaraan saja. Tapi dia juga diajarkan bagaimana memanajemen risiko saat di jalan, bagaimana dia mengontrol emosinya di jalan. Karena kalau udah di jalan itu egois setiap orang. Yang terjadi akhir-akhirnya apa Mbak? Ya misalnya contoh nih,
kita tidak yang kayak kasus yang tadi itu ya. Ya. Nah, kalau kita misalnya kita bisa kontrol diri kita mendapatkan pelatihan tentang bagaimana menjaga etika di jalan. Kalau ada kondisi kayak tadi itu yang menerobos, yang antrian, kita akan selalu berpikir yang positif saja. Ya kan? Kalau di tempat kursus itu kita diajarkan bagaimana kita untuk berpikir positif terhadap perilaku orang lain. Iya, kita pikir mungkin dia harus buru-buru mau ke rumah sakit gitu kan. Anggota keluarga mungkin dia masuk rumah sakit atau mungkin dia lagi buru-buru misalnya kamar mandi. Betul gitu ya kan. Atau telat kantor atau tingkat stresnya lagi tinggi nih. Nah, kita tahu nih kita sebagai pengemudi nggak hanya fokus sama diri kita sendiri, tapi kita juga harus selalu observasi terhadap si pengguna jalan lain. Kita harus bisa mengenali nih, potensi bahaya apa sih gitu. Kita bisa lihat nih, kalau ada contoh-contoh misalnya di belakang kita kendaraan kita agresif, ya udah kita sudah harus bisa mengenali itu. Kalau ada yang berusaha mengganggu kita gitu ya, lebih baik kita mengalah. Atau ada pepatah kan bilang sing waras ngalah. Lebih baik kita berpikir positif aja, yang seperti positive itu. Vibes gitu ya. Yes, karena dengan berpikir positif, apapun yang dilakukan oleh orang lain, kita tidak akan mudah terpancing. Kita yang disela kendaraan kita ya oke. Yes. Tapi kenapa orang kok malah marah gitu loh ngelakuin, udahlah salah ngotot lagi gitu. Kebanyakan seperti itu Mas, itu egonya orang itu tinggi ya gitu kan. Kita lihat lagi seperti tadi yang Mbak Devi bilang, mungkin dia lagi buru-buru atau mungkin tingkat emosional tinggi ya. Lebih baik kita yang mengalah lah gitu kan. Lebih baik mengalah sebentar, sejenak, beli ruang aja waktu. Minimal kita tidak terlibat nih sama orang ini. Daripada kita ikut terpancing, rugi waktu, rugi pikiran, kendaraan kita, masuk bengkel, rugi lagi duit gitu kan. Lebih baik ini kembali ke kita, karakter ya. Masih menarik sekali Mbak Rosi, nanti kita akan dengarkan suara masyarakat sebenarnya melihat kita libatkan banyaknya masyarakat juga. Arogansi yang terjadi di jalanan. Masyarakat tuh responnya seperti apa Jangan-jangan masyarakat juga pernah merasakan juga. Ya mungkin, karena setiap hari juga berada di jalanan juga. Kita akan hadirkan informasinya usai yang satu ini.